Ya. Jadi ini buat kalian yang suka ngeremehin ya. Suka ngeremehin dalam arti kalau misalkan handphone baterainya ngedrop, gampang nanti aja. Ini hasilnya kayak gini nih. Lihatin. Jadi baterainya itu kembung, coy. Nih. Baterainya kembung, kalau dihidupin nih, liatin nih. Ya. Ini di sini ada lampunya keluar nih, LCD-nya ngangkat nih. Kalau LCD-nya ini udah ngangkat, itu biasanya yang kalah LCD-nya malah nanti jadi pecah. Oke, ini nggak kelihatan ya. Lampunya gua matiin dulu biar kelihatan. Ya. Nih. Kan kelihatan kan? Itu kalau misalkan lama-kelamaan sama kalian nggak diganti baterainya, itu yang ada nanti baterainya itu tambah kembung lagi. Dia nggak kembung ke belakang karena komponen dari belakang ini atau backdoornya ini dia aluminium. Ya, nah biasanya yang kalah malah bagian depan daripada handphone tersebut. Jadi kalau misalkan karena kalian nggak mau ganti baterai, ya, karena kalian nggak mau ganti baterai dan ujung-ujungnya baterainya kembung sampai LCD-nya pecah, yang rugi kalian sendiri. Nih. Ya, sebenarnya simpel. Kalau misalkan ya tanda-tanda baterai itu ngedrop, itu simpel. Pertama, hampir di semua handphone, kalau misalkan baterainya itu udah nggak kuat, itu cobain aja. Karena cara simpelnya gini, kalian foto aja, kalian foto pakai lampu flash. Itu kalau misalkan baterainya itu udah jelek, dia pasti nggak kuat lama, 5 kali shoot biasanya mati. Itu di beberapa handphone hampir semuanya sama, di Xiaomi, di Samsung, di Oppo juga sama kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen main aman, mending kalau misalkan baterainya udah ngedrop, sekiranya udah ngedrop, mendingan kalian ganti aja. Ya. Daripada nantinya kayak gini nih. Ini kalau misalkan ada debu-debu pasti masuk ke sini nih. Nanti ujung-ujungnya LCD-nya kotor. Nah, untuk cara gantinya sendiri, kalau misalkan kalian nggak mau ribet, sebenarnya tinggal untuk Xiaomi kayak gini, Redmi 4X ini, kalau nggak mau ribet ya tinggal bawa ke counter aja. Paling biayanya ya sekitar 150 ribuan. Itu harga di saya dengan baterai, ya, kualitas baterai garansi 1 bulan. Jadi kalau misalkan ngedrop sama saya, diganti sama baterai baru lagi. Untuk proses bongkarnya gampang juga ini. Cabut aja nih. Ini saya bongkar dulu. Gua nggak ada holder buat nyimpen ini handphone. Gua bongkar dulu aja. Oke, dan baterai ini udah gua bongkar ya. Dan bener ini. Baterainya itu bener-bener kembung gitu. Tuh. Dia kembung banget kayak gini. Jadi dia harusnya ngedorongnya itu ngedorong ke belakang backdoor. Cuman karena bahan dari backdoornya ini lebih keras dari bahan bagian depannya, makanya dia yang kedorong malah ke depan. Nih, harusnya dia rata, nggak ada celah-celah sama sekali. Nih, nggak ada celah cahaya atau sama sekali. Ya karena baterai itu tadi, makanya ya jadinya kayak gitu. Untuk ganti baterainya cuma gampang, setelah bongkar backdoor, di sini ada baut. Ya, ini baut 1, 2, 3 kan bongkar aja. Ini saya bongkar aja. Terus selanjutnya ganti aja baterai. Baterainya gampang lah. Ini bautnya saya bongkar dulu aja. Oke, ini baut udah gua lepas semua ya. Baut udah gua lepas semua. Ini ngebukanya cuma gini doang. Habis itu kita ganti baterainya ya ini ya, copot aja ini doang. Ya. Baterainya. Nah, untuk cara bongkar baterai Xiaomi ini udah ada cara-caranya ya, lihat di kolom deskripsi. Dulu saya pernah nge-share cara cabut baterai Xiaomi
biar gampang seperti apa. Itu caranya nanti ada di kolom deskripsi, linknya nanti saya sertain. Itu dulu saya pernah bikin videonya, cara gampangnya seperti itu. Oke, saya cabut dulu aja. Oke nih, dan baterainya itu udah bener-bener udah parah ini ya. Ini udah kembung kayak gini. Gantinya aja ya tinggal ganti aja sih sebenarnya. Nggak kayak iPhone yang harus ribet ya baterai health-nya, biar ini bisa ke backup dulu kalau iPhone. Kalau di Xiaomi ya tinggal pasang aja, ganti yang baru, beres aja sih. Tuh udah. Dan hasilnya ya, yang LCD tadi renggang ya, itu udah nggak ada lagi renggangnya gitu. Kalau misalkan aman emang harus dilem lagi, tapi dengan kita ganti baterainya doang, yang tadinya renggang, lihat ini nggak ada kan, udah nggak ada, jadi rapi lagi. Oke ya. Nah, untuk kalian semua kalau misalkan baterainya udah ngedrop, ya saran saya cuman satu tadi ya, usahain kalau misalkan baterainya udah ngedrop itu ganti aja lah baterainya gitu, karena mendingan kita ganti baterai kalau daripada nanti LCD-nya yang rusak atau mungkin ada komponen lain yang rusak. Karena kalau misalkan di handphone kayak macam Samsung, itu harga LCD-nya udah hampir sama kayak harga handphone second-nya ya. Ya paling gitu aja edukasi dari saya buat kalian yang kalau handphonenya baterainya udah ngedrop pada entar aja ganti baterainya. Ya itu cuman saran saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bantu like, comment, share, dan subscribe kalau Anda suka sama video ini. Gua Haikal, thank you. Padahal ganti baterai doang nggak tuh, bagus lagi. Pasang dulu ya. Lumayan.